Oke, balik lagi ke answer your question. Kita bakalan bahas pertanyaan-pertanyaan Anda yang ada di komentar di YouTube. Jadi jangan lupa untuk komentar sekarang. Oke, dari Bait O'Brien. Mas Tama mau tanya, analisis yang cocok untuk intraday itu apa ya Mas Tama? Semoga dibaca. Saya baca kok Pak, aman-aman. Oke, analisa untuk intraday. Intraday di sini itu di H1 M30 kan. Biasanya pakai H1. Kalau H1 itu bagus biasanya strategi di break and retest atau di breakout itu boleh. Maksudnya gimana? Kan market itu naik, turun, naik, kemudian harga itu turun. Nah, di sebelumnya. Nah, di sini biasanya untuk lanjut naik. Nah, tapi nah ini lihat. Ini kena SL. Belum sih. SL-nya kan di bawah sini harusnya di sini. Nah, untuk lanjut kenaikannya. Jadi bisa pakai break and retest. Jadi market itu selalu break and retest, naik turun, retest ke sebelumnya, naik turun, naik, beli di sini, SL-nya di bawah sini. Jadi kalau harga kembali kan nggak jadi berarti itu ya. Itu bisa, atau pakai breakout. Jadi kita lihat harga-harga yang paling tinggi, contoh ini yang paling tinggi, ini yang paling rendah. Ya udah kita buy stop di sini, kita sell stop di sini. Kalau harga tembus biasanya lanjut untuk naik. Kalau tembus ke bawah berarti lanjut untuk turun biasanya. Berapa pip? Kalau di emas biasanya teman-teman di 150 pip untuk TP-nya, SL-nya juga 150 pip. Jadi 1:1 kalau pakai breakout. Biasanya kayak gitu. Dari Budi Kristianto, Anda konsisten dengan satu teknik aja, saya yakin akun Anda berkembang daripada keliling muter-muter bahkan sampai berbayar cari strategi yang akurat. Intinya sabar menunggu momen, tidak asal entry, kayaknya turun deh atau naik deh. Coba. Ya, jadi satu teknik itu penting. Kenapa kok sekali bilang satu teknik itu penting? Karena terlalu banyak teknik malah bingung nih teman-teman. Apalagi benar ada namanya cycle of down. Teman-teman itu hanya muter-muter aja. Jadi ada strategi bagus di sini. Kayak kita beli, contoh pakai RSI. Orang bilang pakai RSI bagus. Kemudian enggak. Price action ternyata the best. Kemudian muter lagi, tetap gagal di sini. Ini untung gagal. Nggak mau aku kayak gitu terus. Habis itu balik lagi ke RSI. Habis itu puter lagi. Ada mentor full margin di tengah-tengah full margin. Terus saja kayak gitu, nggak selesai nanti. Nah di situ itu bakalan habis waktu, habis uang, muter-muter di situ. Intinya sebenarnya trading itu teknik terserah. Kalian mau pakai RSI loh, tetap untung bakalan jika cara ngatur keuangannya benar. Resikonya benar, karena orang-orang itu biasanya resikonya terlalu gede. Jadi ketika rugi modalnya itu habis. Atau kalau nggak gitu untungnya, contoh nih dari modal $1.000 untung $10 gitu kan, $10 sampai itu 2, 3, 4, 5 sampai 5 kali, keren. Tetapi ketika loss itu $1.000 habis, margin call plus modal-modalnya juga habis. Nah itulah kenapa orang gagalnya di sini, bukan di teknik sebenarnya. Oke, Prabowo. Waduh, ono Pak Prabowo. Pak, sorry Pak. Tanya problem Pak Prabowo. Mas Tama bahas, Mas Tama. Jangan Pak, saya lebih muda Pak. Mas Tama bahas tentang broker problem terbaik. Broker problem itu hampir sama seperti asuransi. Dan biasanya itu tradingnya dia pakai akun Demo sebenarnya di situ. Jadi kerugian trader lain atau hasil dari evaluasi yang gagal itu buat bayarin yang untung, biasanya kayak gitu untuk yang problem yang saya tahu. Oke. Dan kalau menurut saya yang bagus, kita lagi bikin problem dan itu gratis, nggak perlu bayar. Jadi kalau problem itu biasanya contoh nih, kalian harus bayar $500 untuk mendapatkan akun di 50.000 contoh, $5.000. Ya kan keren banget tuh. Tetapi kebanyakan ini hilang karena gagal evaluasi. Ini gagal hilang. Jadi kebanyakan ini hilang. Ini masuk kemana? Ke platformnya. Bayangin kalau ada 1.000 orang, ini sudah 500.000 uangnya. Nanti contoh nih ada yang didanai 50.000, dia untung di 10.000 gitu ya, contoh. Ya udah diambilin uang dari sini, biasanya gitu. Kemudian ini keluar suka banyak orang yang ikut problem lagi, biasanya kayak gitu. Jadi modelnya memang seperti itu. Apakah buruk? Enggak juga, model bisnis bisa-bisa aja toh. Kalau di kita itu berbeda. Kalau di sekolah trading, teman-teman bisa masuk ke sekolahtrading.id. Nah di sini gratis, nggak usah bayar. Teman-teman udah ada edukasinya di YouTube.
masuk aja ikut seleksi gratis. Kalau teman-teman dimintain bayar berarti bukan dari kita, itu bukan, kita gratis, semuanya gratis. Oke, enggak, dan juga enggak ada link-link broker itu enggak ada. Terus Mas Tama dapat uangnya dari mana? Ya didoain ada aja. Karena ini bakalan nguras equity saya banget. Target saya itu bisa bantu teman-teman aja, jadi nggak ada target yang lain. Oke, gitu Pak Prabowo. Oke, dari Azam Trader, Mas Tama, coba ajarkan trading modal 200.000, berapa resikonya, manajemennya, gagal per harinya, dan juga profit per harinya berapa, ada strategi apa yang cocok buat modal 200.000. Oke, 200.000 itu berarti berapa ya? Berapa dolar ya? Kita gampangnya itu di 15 dolar aja, karena setiap broker kan beda-beda tuh. Kita lihat 15 dolar sama seperti Rp 200.000. Ya wis, kita gampangnya kayak gitu ya. 15 dolar ini Pak, kalau Bapak itu pakai lot 0,01 paling kecil aja habis ini, apalagi di emas habis ya. Jadi jangan pakai itu. Caranya berarti nggak ada cara lain, ini harus pakai akun Sen. Oke, misalkan akun Sen bisanya sekarang 50 dolar Pak, ya wes masukin 50 dolar kemudian diambil. Jadi bias contoh nih, minimal depositnya 50 dolar USD, teman-teman hanya punya 15, masukin aja 50 USD, kemudian diambil 35 USD, diambil, udah bisa langsung dipakai itu akun Sennya. Bisa, kalau ini harus, karena kalau nggak gitu habis. Semoga di Indonesia cepet ada lah, karena ini benar-benar kasihan orang muda-muda kecil kayak gini, apa ya, kasihan habis nanti. Nah, jadi dari 15 dolar atau 200.000, 1%-nya itu di Rp2.000. Setiap kali trade kalau rugi Rp2.000 close, Rp2.000 close. Sedikit, iya, karena modalnya kecil. Dan tapi ini bisa jangka panjang. Kalau teman-teman itu ngelihat 15 dolar bisa jadi 1 juta Pak, orang-orang Pak. Ya bisa-bisa aja, bisa juga 15 dolar juga habis gitu. Kalau saya saranin pakai akun Sen, jadinya di 1.500, kemudian lotnya itu 0,01 sen, sorry. SLTP sesuai sama market aja. Pokoknya ini harus 1% dari ini SL-nya, dari 1.500. Ya. Videonya ada, semua ada videonya. Jadi dicek aja tentang money management. Pak Kalur Anam, Bang Rizky, saya trading dengan modal kecil dan strategi saya survival mode. Oke, yang memilih untuk trading swing dan intraday saya menerapkan risk management, jadi growth-nya lambat. Apakah strategi ini bisa diteruskan atau scalping tapi ada target harian? Soalnya kalau scalping bagi saya risknya tinggi dan mengganggu mental. Tolong dijawab pakai VT, video TikTok. Bukan, ketok bukan saya. Atau video mungkin maksudnya ya. Oke. Jadi gini Pak, tidak boleh mensamaratakan semua orang. Tidak boleh. Ada orang konservatif, ada orang agresif, ada orang atasnya ini very paling konservatif, jadi sangat konservatif. Ada di sini very agresif. Oke, apa? Konservatif ini orangnya yang suka aman, agresif orang yang gusa-gusu kalau orang Jawa bilang. Tapi di sini itu dia cari besar untungnya. Oke. Yang di sini cari konsisten, aman dan konsisten, di sini pokoknya cari besar. Kalau nggak cacing ya naga, kalau agresif kayak gitu. Oke. Dan Papa itu tipe yang konservatif. Apakah salah? Enggak. Balik lagi, semua itu punya porsinya masing-masing. Kalau Bapak contoh, saya hanya bisa meresupkan 10% dari modal, is good, bagus banget. Ya emang seperti itu. Kalau terlalu banyak nanti bahaya. Contoh nih yang agresif, kalau orang udah cocok sama agresif, mungkin yang emang berhasil ya bagus. Kalau yang nggak berhasil, atau biasanya modal sedikit kecil dia dapat 1 juta per hari selama 1 minggu. Setelah itu habis modal-modalnya. Dia nyoba pakai konservatif, aman yang konsisten 1%, 0,5%, nggak seneng, nggak cocok sama dia karena dia udah ngerasain enaknya. Makanya untung gede di awal itu agak bahaya juga bagi teman-teman juga. Oke, dari Dekian terus, Mas Tama, genre set and forget atau pakai trailing stop, semoga dibahas. Boleh set and forget, taruh SL, taruh TP, biarin. Oke, biarin. Kalau nggak gitu, taruh SL, taruh TP, hapus MetaTrader-nya. Contoh ada pergerakan, tek, buy. Ini SL-nya di sini.
ternyata harga itu naik terus. Nah, SL-nya itu mengikuti harga. SM-nya dari sini itu gerak sendiri. Naik sendiri. Namanya trailing, otomatis itu. Jadi dia pakai otomatis. Trailing stop namanya. Bisanya di PC, nggak di HP nggak bisa. Oke, thank you. See you next video.